Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. Pemain dan tim pelatih timnas Indonesia kompak mengenakan kemeja putih, berjoget, bernyanyi dalam pesta ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Bali kemarin. Dalam video yang tersebar di media sosial, sejumlah pemain juga ikut bernyanyi dan joget, seperti Miss Hilgers, Joy Pelupesi, hingga Nadeo Arga Winata. Pemain terlihat santai dan penuh semangat jelang laga melawan Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesta ulang tahun ini digelar saat pemain menjalani pemusatan latihan di Bali. Our gift to you will be the 3 points against China. How are you doing? Good. Congrats again, man. Thank you, coach. Enjoy the night. Sementara itu, pelatih timnas Patrick Kluivert menjanjikan kemenangan melawan Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai hadiah ulang tahun bagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah menghadapi Tiongkok, skuad Garuda akan bertandang ke markas Jepang di Stadion Suita pada 10 Juni 2025. Dua laga ini akan menjadi penentu nasib timnas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Congrats again, man. Pelatih Patrick Kluivert kini tengah menyeleksi penggawa timnas guna menjalani dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Kamis 5 Juni, JIZS bakal melawan Tiongkok di Jakarta dan 5 hari berselang melawan Jepang di Osaka. Dari 32 pemain yang dipanggil, 9 pemain akan dicoret dan menyisakan 23 pemain guna menghadapi Tiongkok. Kluivert optimistis skuad Garuda mampu mengalahkan Tiongkok. Both countries, but I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, but of course we're going to put all our effort in to win that game as well. So the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult. Namun, siapa 11 pemain pertama pilihan Kluivert saat bentrok dengan Tiongkok nanti? Jika melihat starting line up saat menang dari Bahrain di GBK, 3 nama dipastikan absen. Kiper Martin Pas dan Marcelino terkena akumulasi kartu, sementara Ragnar masih cedera. Posisi penjaga gawang utama akan diperebutkan Emil Audero, Nadeo Arga Winata, Hernando Ari, dan Reza Arya Pratama. Kemungkinan besar, Kluivert akan memberi debut bagi Emil. Yang juga jadi PR Kluivert adalah menentukan pemain bertahan utama. Saat pertemuan pertama, Tiongkok menjebol gawang Martin Pas 2 kali. Apakah Kluivert akan mempertahankan trio Rido, Idzes, Hapner atau memasang Hilgers menggantikan salah satu pemain? Soal absennya sejumlah pemain, Ketua PSSI Erick Thohir mengaku tak khawatir sebab kualitas timnas saat ini sudah merata. Ya, tapi kita tetap harus optimis karena tadi yang saya bilang, kalau dulu ketika kita bicara pemain A, B, C, D cedera, kita belum punya 2x11. Kalau hari ini saya rasa kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Kemenangan lawan Tiongkok jadi harga mati bagi timnas Garuda menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Kami masih akan kembali lagi usai jeda dengan informasi polisi telah memeriksa 6 saksi terkait dugaan pidana kelalaian dalam peristiwa longsornya tambang batu alam Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat yang menewaskan 15 orang. Salah satu yang diperiksa adalah pemilik izin tambang.